Selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu kembali di hari Minggu ini dalam ibadah kita yang secara online. Adik-adik bersuka cita? Tetap bersemangat di rumah? Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus tetap menyertai kami dan kami bersyukur, kami memuji Tuhan. Karena Tuhan baik kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mengucap syukur dan kita bersemangat memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Kega Warrior, let's go. Semua tepuk tangan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan yang memberikan kuasa kepada setiap kita. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari sekali lagi kita katakan pujian ini. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes. Amin Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terbesar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
Terpujilah Tuhan kita, amin. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau berikan kami kuasa. Hari ini kami bisa menang. Sekalipun kami merasa tidak nyaman, kami tetap di rumah, kami tidak bisa kemana-mana, tapi kami menang Tuhan. Kami taat sama papa mama kami. Kami tetap mengasihi keluarga kami. Kami mengerjakan tugas kami dengan baik. Ada kuasa di dalam kami untuk kami tetap menang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk darah-Mu yang Kau berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Syukur
Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur adik-adik karena Tuhan Yesus adalah Bapa kita yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Bapa kami yang baik. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang semangat? Ya, siapkan Alkitabnya. Karena hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita baca sama-sama dan kita sambut firman Tuhan. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita katakan, aku cinta firman Tuhan. Yes. Halo semuanya, halo teman-teman, apa kabarnya? Bagaimana hari ini? Dahsyat, luar biasa? Yes. Kega Warrior, let's go! Nah teman-teman, hari ini Kak Randy akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sharing firman Tuhan ke kita semua. Teman-teman sudah siap? Dan Kak Randy berdoa teman-teman dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan lebih dari itu lagi teman-teman tetap antusias untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin? Amin. Nah teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu. Oke, sudah siap untuk berdoa? Tutup matanya, lipat tangannya, dan ikutin doanya Kak Randy. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, atas apa yang Tuhan berikan, sehingga pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan pimpin, apa yang kami dengar dapat tertanam di hati kami, dapat bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Nah teman-teman, hari ini tema yang kakak akan sampaikan, bahan sharingnya adalah tentang Yesus pemelihara. Oke, katakan bersama kakak, Yesus pemelihara. 1, 2, 3. Yesus pemelihara. Amin, mantap. Nah teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu ayat hafalan untuk kita semua. Kita mau baca sama-sama ya. Nanti setelah itu teman-teman bisa untuk menghafalkannya di rumah masing-masing. Sudah siap? Siapkan dulu Alkitabnya. Sudah? Coba angkat Alkitabnya. Angkat yang tinggi lalu lambai-lambaikan. Sudah? Oke, mantap. Nah teman-teman, ayat hafalannya ada di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sekali lagi, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sudah siap? Sudah menemukan? Oke, kakak tunggu. Oke, sudah? Sekali lagi ya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Bisa? Oke, nanti teman-teman bisa hafalkan di rumah. Dan nanti perkatakan ya. Siap? Oke, mantap. Nah, hari ini kakak akan membagikan salah satu sharing tentang cerita yang ada di dalam Alkitab. Pada kitab Markus 6 ayat 30 sampai ke 44. Sekali lagi, Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Nah, nanti teman-teman bisa baca di rumah masing-masing. Nanti Kak Randy akan menginstruksikan ke teman-teman, menginfokan. Untuk nanti kalau Kak Randy kasih kode pada hitungan ketiga, teman-teman bisa langsung pause videonya dulu.
Lalu teman-teman nanti bisa baca di rumah Markus 6 ayat 30 sampai 44. Sudah siap? Oke. Hari ini hitung ya, sampai 3 ya. Setelah itu teman-teman bisa pause sendiri di rumah. Oke, siap? 1, 2, 3. Oke teman-teman, bagaimana? Sudah selesai membaca firman Tuhannya? Mantap. Nah kira-kira teman-teman dapat apa sih dari Markus 6 ayat 30 sampai 33? Ayo, kira-kira teman-teman dapat apa? Teman-teman bisa belajar apa dari Markus 6 ayat 30 sampai 44? Nanti teman-teman bisa bagikan ke kakak atau adik atau papa mama. Ataupun teman-teman ingin bertanya nih, bisa. Teman-teman nanti bisa kirim chat di kolom komen yang ada di bawah video. Nanti teman-teman bisa bertanya di situ. Ataupun teman-teman ingin membagikan berkat apa yang teman-teman dapat dari bacaan hari ini. Bacaan firman hari ini. Oke? Nah, hari ini kakak akan membagikan 2 poin utama yang untuk kita semua. Poin yang pertama adalah bersyukur Allah memberi kecukupan dan pemeliharaan. Sekali lagi, poin yang pertama adalah bersyukur Allah memberi kecukupan dan pemeliharaan. Nah, kira-kira teman-teman dari statement tersebut, kira-kira teman-teman bisa dapat apa? Teman-teman bisa belajar apa dari bagian mana dari ayat tersebut yang teman-teman kira-kira dapat? Ayo, coba ingat-ingat lagi dari apa yang teman-teman tadi bacakan. Baca di Alkitab. Kira-kira bersyukur Allah memberi kecukupan dan pemeliharaan ada di bagian mana sih? Dari ayat yang teman-teman tadi baca? Sudah ingat? Oke, mantap. Nah, teman-teman, ada satu kisah dalam Alkitab yang tadi teman-teman sudah baca di rumah. Di situ ada kisahnya seperti ini. Saat selesai Tuhan Yesus memberitakan kebenaran firman Tuhan, kerajaan Allah, kepada semua orang yang ada di tempat itu, di padang itu, hari pun mulai sore. Dan sebentar lagi malam. Dan yang menarik dan yang mengkhawatirkannya adalah tempat itu berada jauh dari kota. Berarti tidak ada penjual. Dan mereka tidak membawa makanan. Lalu Tuhan Yesus bertanya, adakah yang membawa makanan di antara semua yang datang, semua yang hadir? Dan tiba-tiba ada seorang anak kecil datang menghampiri Tuhan Yesus. Dia mempunyai 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, menurut teman-teman, kira-kira untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang, apakah cukup dengan 5 roti dengan 2 ekor ikan? Coba teman-teman pikirkan. Kira-kira cukup nggak ya? Cukup? Oh, ternyata tidak cukup. Tentu saja, dengan 5 roti dan 2 ekor ikan tidak akan cukup untuk memberi makan semuanya. Tapi yang menariknya adalah Allah memberi kecukupan dan pemeliharaan. Kecukupannya apa sih Kak? Dan pemeliharaannya apa sih Kak? Nah, teman-teman, saat Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ekor ikan tersebut, Tuhan Yesus pun mengangkatnya. Lalu menengadah ke atas, lalu mengucapkan berkat, lalu menurunkannya dan memecah-mecahkan, membagi-bagikan kepada orang-orang yang ada di tempat itu. Dan yang menariknya adalah semua orang yang di tempat itu, lebih dari 5.000 orang, semuanya makan, bahkan sampai kenyang. Wow, luar biasa. Nah, yang menariknya lagi, bukannya sekedar semua orang makan dan kenyang, masih tersisa 12 bakul. Nah, teman-teman bisa bayangkan, hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, semua orang yang ada di tempat itu bisa makan sampai kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Nah, itulah bukti pernyataan Tuhan, dia akan memberikan kecukupan dan pemeliharaan akan kita. Nah, kira-kira teman-teman hari-hari ini dengan situasi saat ini yang teman-teman tidak bisa sekolah karena adanya COVID-19 atau Corona, sehingga akhirnya teman-teman mungkin merasa takut di rumah. Kak, saya takut begini, saya takut nanti ada begini dan sebagainya. Bahkan kita mungkin lihat di video, ada yang waktu di Wuhan pertama kali mereka kena Corona, orang-orang pada rebutan ke supermarket, belanja, rebutan untuk dapat makanan. Mereka karena saking ketakutannya. Karena kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka tidak percaya sama Tuhan Yesus, belum percaya Tuhan Yesus. Tapi teman-teman, setiap kita yang ada di dalam Tuhan Yesus, apapun situasi, kondisi, dan keadaan yang menimpa kita hari-hari ini, kalau teman-teman tetap percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberikan kecukupan dan pemeliharaan atas hidup kita. Ada amin? Amin, mantap. Nah teman-teman, poin yang kedua yang kakak akan bagikan untuk kita semua adalah di Matius 6 ayat yang 33. Oke, teman-teman boleh buka Alkitabnya. Matius 6 ayat 33. Sudah? Sudah menemukan? Oke, kakak tunggu sebentar.
Sekali lagi, Matius 6 ayat 33. Oke, kalau teman-teman sudah menemukan, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, kepadamunya digantikan kepada kita ya. Kita baca ulang dari awal ya. Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Amin. Mantap. Nah teman-teman, kenapa sih penting banget cari kerajaan Allah dulu, baru semuanya akan ditambahkan kepada kita? Nah, hal yang menarik dari kisah yang teman-teman kita tadi baca di Alkitab, dalam Markus 6 ayat 30-44 adalah, sebelum mujizat itu terjadi, yang semua orang bisa makan sampai kenyang, bahkan tersisa 12 bakul, mereka apa yang mereka lakukan? Mereka mencari Tuhan Yesus. Nah, mereka mencari Tuhan Yesus, bahkan mengikuti dia sampai ke padang. Capek-capek meninggalkan kota lalu mengikut Tuhan Yesus. Dan yang menarik dari apa yang mereka lakukan adalah mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yaitu mereka mencari Kristus. Dan setelah mereka mendapatkan firman Tuhan, secara rohani mereka diberikan makanan, tanda kutip. Nah teman-teman, apa yang terjadi? Saat setelah mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mereka pun semua mengalami hal yang luar biasa juga dari Tuhan Yesus. Karena kenapa? Tuhan Yesus tahu bahwa banyak orang di tempat itu sedang merasa kelaparan. Nah, karena Tuhan Yesus melihat hal itu dan tahu akan hal itu, oleh karena itu Tuhan Yesus melakukan suatu hal untuk menunjukkan kepada banyak orang bahwa mujizat bisa terjadi dalam hidup kita. Bahwa pemeliharaan Tuhan dan kecukupan daripada Tuhan pasti ada dalam hidup kita. Nah teman-teman, kira-kira dari apa yang kakak bagikan, teman-teman masih ingat gak? Apa 2 poin tersebut? Oke, yang pertama adalah Allah memberikan kecukupan dan pemeliharaan. Poin yang kedua, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Amin. Nah teman-teman, mungkin video dari kakak, sharing dari kakak hanya sedikit. Nanti teman-teman, apa yang teman-teman dapatkan, baik itu dari membaca firman Tuhan yang tadi, ataupun dari apa yang kakak sampaikan, teman-teman bisa bagikan ke siapa? Ke kakak, adik, mama, papa, ataupun teman-teman dapat menulis di kolom komen di YouTube ini, di video YouTube ini. Oke teman-teman, nah hari ini kita akan akhiri ibadah kita, firman Tuhan kita hari ini dengan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Oke, sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya? Oke, mungkin handphonenya atau Alkitabnya dilepaskan dulu. Kita tutup tangan kita tundukkan kepala kita, ikutin doa kakak dulu ya. Baru setelah itu kita doa Bapa kami bareng-bareng ya. Siap? Oke. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk apa yang kami telah dengar, kebenaran firman-Mu, biarlah menjadikan kekuatan di dalam hidup kami, agar kami tetap Tuhan berdiri teguh, walaupun hari-hari ini, situasi saat ini tidak baik untuk kami. Tapi kami yakin dan percaya, saat kami mencari kebenaran firman Tuhan, maka semuanya Tuhan akan tambahkan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, biar firman-Mu tertanam dalam hidup kami, dan dapat bertumbuh Tuhan. 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Yuk teman-teman, kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. God bless you.